Bab 466. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Du Guotao tampak bingung dan berkata, Apakah aku salah? Bagaimana aku bisa menyetujui permintaan yang sangat merendahkan ini? Jiang Qing berkata dengan marah, orang-orang ini keterlaluan. Qin Feng, Xiao Douya dan yang lainnya memarahi, anjing apa, sial, jika kamu ada di hadapanku, kamu harus menghajarnya. Du Guotao berteriak, ada apa denganmu? Bukankah Yang Xuan seorang pengemudi? Apa yang terjadi ketika dia diminta berlutut selama sehari? Jika kontraknya diputus, kerugian kita tidak akan terhitung. Aku akan pergi ke ibumu. Apa yang kamu bicarakan? Qin Feng dengan marah berkata, jangan buang-buang uangmu. Berkat kamu bahkan bisa mengatakan kata-kata seperti itu. Aku, Presiden Jiang, kamu harus memikirkan kepentingan perusahaan. Du Guotao menatap Jiang Qing. Jiang Qing menatap Du Guotao dengan dingin dan berkata dengan lemah, kepentingan perusahaan itu penting, tetapi martabat seseorang lebih penting. Jika Anda menghasilkan uang dengan cara ini, apa pentingnya keberadaan perusahaan ini? Kemudian dia menepisnya. Qin Feng dan yang lainnya juga pergi satu demi satu. Hanya Du Guotao dan Yang Xuan yang tersisa di kantor. Du Guotao menggertakkan giginya dan berkata, bukankah keberadaan perusahaan ini hanya untuk menghasilkan uang? Setelah itu, dia menoleh untuk melihat Yang Xuan dan berkata dengan suara yang dalam, saya tidak peduli apa yang dikatakan Presiden Jiang. Singkatnya, Anda harus bertanggung jawab atas masalah ini. Sekarang, ambil tanda dan segera pergi ke alun-alun karnaval. Saya pikir posisi Anda sebagai kepala departemen pemasaran perlu didiskusikan lagi. Yang Xuan menyela, lalu bangkit dan pergi. Du Guotao sangat marah sehingga dia berteriak di belakang, Anda pengemudi kecil sialan. Anda pikir Anda siapa, ketika Anda seorang bos besar? Jiang Qing dan Li Guoshan tidak membuat keputusan tentang masalah ini. Tidak ada gunanya bagi Du Guotao untuk terburu-buru. Ini membuat Du Guotao khawatir. Pikirannya dipenuhi dengan peluncuran produk dalam beberapa hari. Tanpa bantuan saudara Bin, kerugiannya tidak akan terukur. Gila, semua orang gila. Du Guotao memarahi, jika Anda tidak menghasilkan uang, martabat apa yang Anda sebutkan? Di mana Anda bisa memulai perusahaan seperti ini? Tidak mungkin hanya itu. Du Guotao berpikir sejenak, mengeluarkan telepon dan menghubungi tim di sana kepada Bin. Halo, saya Du Guotao, Direktur Departemen Pemasaran Sains dan Teknologi Guoshan. Saya minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Apakah menurut Anda bisa seperti ini? Setelah menutup telepon, Du Guotao sangat gembira. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, dia bergegas menemui Jiang Qing. Presiden Jiang, saya menghubungi mereka tadi malam dan mengundang mereka untuk datang ke perusahaan kita nanti. Kalau begitu, adakan beberapa jamuan makan lagi, sampaikan sesuatu yang baik saat itu, duduklah dan bicaralah dengan mereka perlahan, dan itu mungkin akan selesai. Jiang Qing sedikit mengernyit. Mengapa Anda tidak membicarakan hal seperti itu dengan saya terlebih dahulu? Du Guotao hanyalah seorang menteri Departemen Pemasaran. Dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan dalam acara-acara besar seperti itu. Namun, seluruh perusahaan tahu bahwa Du Guotao sedikit mengambang sejak dia dipromosikan. Di antara beberapa manajer senior, dia adalah yang paling sombong dan sering membentak karyawan. Setiap kali saya keluar, 7 atau 8 orang mengikuti saya. Gaya itu bahkan lebih besar daripada Jiang Qing dan Li Guoshan. Namun, meskipun Du Guotao sedikit mengambang, kemampuannya juga ada di sana. Di bidang operasi pasar, dia memiliki 2 kuas. Jadi Jiang Qing selalu menutup mata padanya. Bagaimanapun, ini bukan masalah prinsip. Lakukan saja pekerjaan Anda dengan baik. Presiden Jiang, ini satu-satunya cara. Saya memberitahu mereka tadi malam untuk waktu yang lama sebelum mereka setuju. Du Guotao bergegas. Jiang Qing merenung sejenak, dan akhirnya menghela napas, tidak apa-apa. Kamu bisa mengaturnya. Ini juga merupakan langkah yang tidak berdaya bagi Jiang Qing. Setelah dia tahu apa yang terjadi, dia tidak menyalahkan Yang Xuan. Dia tahu bahwa Yang Xuan tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi pada saat ini, saya benar-benar tidak mampu menyinggung kelompok tim merah internet itu. Dia sangat percaya diri dengan produk perusahaan. Baik dalam hal teknologi, kualitas, atau kinerja biaya,
dia benar-benar melampaui produk serupa di pasaran. Tetapi seperti kata pepatah, aroma anggur takut pada kedalaman gang. Tidak peduli seberapa bagus produknya, itu sia-sia jika tidak ada publisitas. Jadi mereka tidak salah tentang masalah ini, tetapi mereka masih harus meminta maaf kepada bintang internet besar itu dengan rasa malu. Sore harinya, beberapa mobil mewah datang. Saudara Bin memiliki gaya yang hebat. Asisten dan pengawalnya membawa sekelompok besar orang. Bahkan bintang lini pertama tidak memiliki postur ini. Du Guotao langsung membuka karpet merah dari jauh ke pintu perusahaan. Halo, Saudara Bin. Saya sangat senang melihat Anda. Silakan lewat sini. Du Guotao maju untuk membantu Saudara Bin membuka pintu, menyanjung dan tertawa sepanjang jalan. Saudara Bin sedikit tidak senang. Agen di dekatnya memarahi dengan marah. Anda saja, di mana yang lain? Du Guotao menyanjung dan tersenyum. Presiden Jiang dan Presiden Li sedang menunggu mereka di ruang perjamuan. Anda sangat kasar, agen itu berkata dengan marah. Saudara Bin datang ke sini. Mereka tidak datang untuk menemuinya. Mereka mengirim peran kecil. Mereka tidak memiliki ketulusan. Pergi dan panggil mereka sekarang juga, atau kami tidak akan pergi. Du Guotao gemetar. Aku akan menelepon mereka sekarang. Aula perjamuan. Setelah Qin Feng mengetahui berita itu, dia sangat marah sehingga dia menepuk meja. Anjing apa, siapa yang sebenarnya kamu anggap dirimu? Cinta atau tidak, rumput. Kecambah kacang kecil mengepalkan tangannya dan berkata, jika cucu ini berani bersikap sombong nanti, aku harus menghajarnya beberapa tongkil besar. Diam, Jiang Qing menarik napas dalam-dalam. Aku akan menjemput orang sekarang. Jangan ikut makan malam nanti kecuali Yang Xuan. Jiang Qing takut Qin Feng dan yang lainnya terlalu pemarah. Dia tidak bisa menahan amarahnya untuk sementara waktu. Tetapi Yang Xuan, sebagai sebuah kelompok, harus tetap tinggal. Yang Xuan, kamu harus menahan diri dan berhenti membuat masalah. Jiang Qingchong bertanya pada Yang Xuan Fen. Yang Xuan menghela napas dan mengangguk. Baiklah, begitu. Melihat penampilan Jiang Qing, Yang Xuan diam-diam merasa tertekan. Dia sangat mengenal karakter Jiang Qing. Ini adalah wanita yang sangat sombong. Saat ini, dia menderita lebih banyak keluhan daripada orang lain. Namun, dia hanya bisa memilih untuk mengalah karena itu hanya untuk kepentingan perusahaan. Jadi, Yang Xuan juga berencana untuk bersikap santai nanti dan tidak akan membuat Jiang Qing mendapat masalah lagi. Jiang Qing merapikan suasana hatinya, mengubah wajahnya yang tersenyum, dan keluar. Melihat wajah Jiang Qing yang tersenyum, Yang Xuan merasa semakin sedih. Dia tahu betul betapa banyak kepahitan dan penghinaan yang tersembunyi di balik senyum Jiang Qing. Halo, Saudara Bin, ini Jiang Qing. Selamat datang. Jiang Qing mengulurkan tangannya dengan hangat, tetapi Saudara Bin mendengus dingin, ingatlah untuk bersikap sopan lain. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju dengan kaki terangkat dan semangat tinggi. Jiang Qing ditinggalkan di luar, tangannya menggantung di udara, tetapi dia masih mempertahankan senyum profesional di wajahnya. Ketika dia tiba di ruang perjamuan, Saudara Bin segera mulai tidak menyukainya. Ini adalah tempat yang rusak. Saya tidak akan datang jika saya tahu ini sangat rusak. Du Guotao dengan cepat menyanjung, Saudara Bin, mohon maafkan saya. Meskipun lingkungan di sini agak buruk, makanannya benar-benar sesuai dengan selera Anda. Semuanya disiapkan dari Hotel Bintang 5. Sebelum makan malam, Asisten Bin memeriksa ruang pribadi dan mengeluarkan kamera di sekitar. Kemudian meminta semua orang mematikan ponsel mereka dan meletakkannya di atas meja. Saudara Bin adalah tokoh publik. Tidak semua orang bisa menembak tanpa pandang bulu. Agen itu memberikan alasan dengan dingin. Setelah beberapa kali melempar, makan malam dimulai. Jiang Qing mengambil segelas anggur, berdiri dan berkata sambil tersenyum, Saudara Bin, saya menghormati Anda untuk cangkir ini, saya sungguh-sungguh minta maaf atas kejadian kemarin. Saya harap Anda tidak mengingat penjahat. Petik 2. Tunggu. Saudara Bin menyela Jiang Qing dan memberi isyarat kepada fotografer. Kamera menyala. Saudara Bin segera mengubah penampilannya yang bersemangat dan tersenyum ke kamera. Keluargaku, aku sekarang di Guoshan Technology. Betapapun sulit dan berbahayanya, aku ingin meminta keadilan bagi keluargaku. Aku akan menyiarkan permintaan maaf mereka secara langsung selama proses berlangsung. Setelah itu, dia meminta kamera untuk mengarah ke Jiang Qing dan berkata dengan lemah,
kamu harus menghukum dirimu sendiri 3 cangkir terlebih dahulu dan meminta maaf kepada keluargaku. Setelah itu, dia meminta asistennya untuk menuangkan 3 gelas anggur merah penuh untuk Jiang Qing. Jiang Qing sedikit alergi terhadap alkohol. Dia hampir tidak menyentuh anggur pada waktu-waktu biasa. Ada apa? Sepertinya kamu masih tidak tulus. Saudara Bin berkata dengan dingin, kalau begitu, tidak perlu bicara. Aku minum. Jiang Qing menggertakkan giginya dan tersenyum pada saudara Bin, atas nama Guoshan Technology, aku secara resmi meminta maaf kepadamu. Kamu sangat bodoh, bukan? Aku memintamu untuk meminta maaf kepada penggemar dan keluargaku. Jangan minta maaf padaku, kehormatan atau aibku sendiri tidak penting, tapi aku harus meminta keadilan kepada penggemarku dan mengatakannya lagi ke kamera. Jiang Qing menggertakkan giginya, tetapi masih tersenyum di wajahnya, menahan keluhannya, tersenyum ke arah kamera dan berkata, para penggemar dan keluarga saudara Bin, atas nama teknologi Guoshan, saya secara resmi meminta maaf kepada Anda. 3 cangkir ini mewakili permintaan maaf saya yang tulus. Setelah itu, dia menggertakkan giginya dan minum 3 gelas anggur merah. Saudara Bin, lihat kontraknya. Apa terburu-buru? Penggemar saya tidak bermaksud memaafkan Anda. Lihat, apa yang mereka katakan. Bin Ge meminta asisten di sebelahnya untuk membaca kata-kata penggemar yang mengusap layar di ruang siaran langsung. Itu semua adalah kata-kata yang tidak menyenangkan. Jalan kecil, anjing X kecil, kata-kata di arloji itu mengambang di seluruh layar. Maaf, penggemar saya tidak akan memaafkan Anda. Saudara Bin mencibir, tetapi saya murah hati. Mari kita katakan sesuatu kepada penggemar dan keluarga saya untuk Anda. Kemudian dia melihat ke kamera dan berkata, santai saja, keluarga. Di dunia ini, selalu ada beberapa sampah yang tidak masuk akal. Tetapi kita, keluarga Bin, semuanya adalah orang-orang yang bermoral, berkualitas, dan murah hati. Baiklah, aku akan meminta mereka untuk memberikan 2 juta. Aku tidak menginginkan sepeser pun dari 2 juta ini. Aku akan mengirimkan angpau di ruang siaran langsung. Ini sedikit bantuan untuk keluargaku. Orang-orang di studio terharu dan menangis. Kuas layar penuh, Kakak Bin hebat. Kakak Bin akan selalu memikirkan kita para penggemar. Semua yang telah dilakukan Kakak Bin adalah untuk kita. Serbuk hewan peliharaan yang kuat, Kakak Bin berada di peringkat kedua, siapa yang berani berada di peringkat pertama. Di seberang layar, Anda dapat merasakan sekelompok orang menangis di sana. Di depan kamera, Jiang Qing mentransfer sejumlah 2 juta dolar ke rekening Kakak Bin. Kakak Bin tidak menunda selama 1 menit. Dia segera meminta asisten untuk mengemas 2 juta itu ke dalam beberapa angpau dan membagikannya di ruang siaran langsung. Jiang Qing juga menghela napas lega. Mudah untuk menyelesaikan masalah dengan 2 juta yuan. Setelah mengirimkan amplop merah, Saudara Bin tersenyum ke arah kamera dan berkata, para penggemar yang terhormat, mari kita istirahat dulu, dan saya akan mengobrol dengan keluarga saya di studio langsung nanti. Setelah itu, meminta asisten untuk mematikan kamera. Du Guotao dengan cepat dan gembira mengambil gelasnya. Saudara Bin benar-benar murah hati. Terima kasih Saudara Bin, saya telah menyelesaikan cangkir ini. Jiang Qing juga menghela napas lega dan tersenyum. Saudara Bin, tentang kontraknya. Kontrak, oke, berikan kami 30 juta di rekening terlebih dahulu, dan kita akan membicarakannya nanti. Agen itu mencibir di dekatnya. Jiang Qing tercengang dan bertanya-tanya, bukankah kian baru saja? Uang itu baru saja diberikan kepada penggemar. Bukankah kita sendiri yang menghasilkan uang? Agen itu berkata dengan dingin, 30 juta, tidak kurang dari 1 poin. Beri Anda waktu 3 menit untuk mentransfer uang, kalau tidak, Anda tidak perlu membicarakannya. Jiang Qing menggertakkan giginya. Meskipun kami mendapat pembiayaan dari konsorsium Zhao, biaya awal R dan D terlalu besar. Sekarang 30 juta bukan tidak mungkin, tetapi keuangan perusahaan akan sangat ketat. Ketika Saudara Bin melihat ekspresi ragu-ragu Jiang Qing, sudut mulutnya tiba-tiba memunculkan radian yang jenaka. Kita bisa membicarakan uangnya nanti. Saudara Bin perlahan menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan menepuk kursi di sebelahnya. Presiden Jiang, Anda duduk di sini dan mari kita minum dulu. Jiang Qing ragu-ragu sejenak, tetapi dia tetap duduk. Saya pernah mendengar bahwa warna Tianzi milik Jiang Zhongguo. Sekarang ketika saya melihatnya, dia benar-benar wanita yang cantik. Sebenarnya,
kita tidak perlu terlalu tegang. Suasananya bisa sedikit lebih aktif. Presiden Jiang, kemeja Anda sangat cantik. Merek apa itu? Coba saya lihat. Saat Bin berkata, dia mengulurkan tangannya ke kerah Jiang Qing. Kemeja ini dibeli dengan santai. Tidak ada yang istimewa. Jiang Qing dengan cepat menghindar. Saudara Bin meletakkan tangannya langsung di pinggang Jiang Qing. Presiden Jiang, pinggang Anda benar-benar ramping. Saudara Bin, mari kita minum dulu. Jiang Qing menghindar lagi, mengambil segelas anggur dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Baiklah, minum dulu, Tuan Jiang. Kulit Anda sangat putih. Biarkan saya menyentuhnya. Hargai diri Anda sendiri. Jiang Qing akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mendorong Saudara Bin. Wajah Saudara Bin berubah dan berkata dengan dingin, Presiden Jiang, jika Anda begitu tidak ramah, Anda tidak dapat berbicara tentang kontrak. Kalimat ini seperti mantra tubuh tetap, yang membuat Jiang Qing diam di tempat untuk sesaat. Pada peluncuran produk 3 hari kemudian, jika terjadi kesalahan, upaya sebelumnya akan sia-sia. Perusahaan teknologi telah membakar uang, dan pembiayaan yang diberikan oleh konsorsium Zhao hampir berakhir. Jika kita tidak dapat memperoleh keuntungan secepat mungkin, teknologi Goshan akan runtuh begitu rantai modal terputus. Jiang Qing menggertakkan giginya, menanggung penghinaan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa, dan membiarkan tangan Saudara Bin perlahan menyentuh wajahnya. Dia adalah wanita yang sangat bangga, kuat, dan konservatif. Jika itu hanya keuntungan dan kerugiannya sendiri, bahkan jika dia mengemis di jalan, dia tidak akan pernah menanggung penghinaan seperti itu. Namun, Li Guoshan sangat baik padanya. Dia benar-benar tidak ingin melihat Li Guoshan bangkit lagi dan jatuh ke dasar lagi. Persetan denganmu. Tepat saat itu, Yang Xuan tiba-tiba berteriak. Anjing, aku sudah lama menahanmu. Yang Xuan melompat, mencengkeram kerah baju Saudara Bin dan menamparkan wajahnya. Dia baru saja menahan amarahnya. Tetapi Saudara dan Bin sudah keterlaluan. Dia tidak tahan lagi. Yang Xuan menjambak rambut Saudara Bin, menekan kepala masing-masing di atas meja dan berkata dengan marah, Anjing, kerja keras dan modal telah menghancurkan kepala anjingmu hari ini. Kemudian dia mengayunkan tinjunya dan hendak memukulnya. Aku perintahkan kamu untuk segera melepaskan Saudara Bin. Agen di dekatnya berseru, kamu diperintahkan untuk lumpuh. Dan kamu anjing. Yang Xuan mengangkat kakinya dan langsung menendang agennya keluar. Para asisten dan pengawal yang dibawa oleh Saudara Bin bergegas maju. Tetapi di mana lawan Yang Xuan, 3 atau 2 kali semuanya jatuh ke tanah. Anjing, hari ini adalah kematianmu. Yang Xuan benar-benar marah, mencubit leher Saudara Bin dan langsung mengangkatnya. Wajah Saudara Bin berubah menjadi hati babi, dan kakinya menendang keras di udara. Tetapi lengan Yang Xuan seperti jangka sorong, dan sutra gandum tidak bergerak. Yang Xuan, lepaskan. Jiang Qing buru-buru menarik Yang Xuan, apa kau ingin melukai semua orang? Yang Xuan perlahan melepaskan tangannya. Saudara Bin jatuh ke tanah, memegangi lehernya dan terbatuk. Yang Xuan ingin membunuh anjing itu. Namun, karena takut menimbulkan masalah bagi Jiang Qing dan yang lainnya, ia masih menahan niat membunuhnya. Berlututlah dan minta maaf kepada Jiang Qing, kata Yang Xuan dengan marah. Batuk. Saudara Bin terbatuk beberapa saat. Kau berani memukulku. Kau sudah tamat. Apa kau mengenalku? Ledakan. Tanpa menunggu pihak lain selesai, Yang Xuan mengambil sebotol anggur dan membantingnya ke kepala pihak lain. Jika kau ingin keluar dari pintu ini hidup-hidup, jadilah pintar. Yang Xuan sangat ingin membunuh. Saudara Bin ketakutan. Jika ia bisa merasakan orang gila itu, ia akan melakukannya. Presiden Jiang, aku salah. Saudara Bin harus berlutut di tanah dan mengakui kesalahannya kepada Jiang Qing. Biarkan kau bersujud. Ledakan. Yang Xuan memecahkan sebotol lagi. Saudara Bin hampir takut untuk buang air kecil. Dia bersujud dan berkata, Presiden Jiang, saya salah. Mohon maafkan saya. Yang Xuan telah berencana untuk mematahkan kedua lengannya bahkan jika dia tidak membunuh Saudara Bin hari ini. Kemudian, Jiang Qing dan Du Guotao memegang Yang Xuan dan meminta Saudara Bin untuk berlari cepat. Baru setelah kejadian ini berhenti, pemandangan menjadi kacau. Jiang Qing duduk tak berdaya di kursi dengan putus asa di matanya. Yang Xuan menarik napas dalam-dalam. Maaf, saya benar-benar tidak bisa menahannya. Baru saja, baiklah, mari kita beritahu semua manajer dan adakan rapat terlebih dahulu.
Jiang Qing melambaikan tangannya tanpa daya. Ruang rapat sangat sunyi. Semua orang terdiam. Jiang Qing mendesah pelan, apakah kalian punya pendapat bagus? Kerumunan itu membuka mulut mereka, tetapi mereka tidak berbicara, hanya mendesah. Semua orang tahu bahwa peluncuran produk pasti akan gagal dalam 2 hari. Saya keberatan memecat Yang Xuan segera. Du Guotao tiba-tiba menamparkan meja dengan keras dan menunjuk hidung Yang Xuan. Kamu sengaja membuat masalah, bukan? Apakah kamu tahu berapa banyak yang telah aku buang tadi malam? Aku hampir selesai berbicara. Aku mendapat kesempatan ini hari ini. Dan kau marah-marah di sana tanpa alasan. Apa kau tahu seberapa besar masalah yang kau buat? Sekarang aku perintahkan kau untuk berkemas dan segera keluar dari perusahaan. Segera. Du Guotao mendesis dan melemparkan semua amarahnya ke Yang Xuan. Aku akan mengadu ibumu, Du Guotao, kau bilang palu. Qin Feng memukul meja dengan tinjunya dan berkata dengan marah, apa yang terjadi dengan marah-marah tanpa alasan? Mengapa Liu Er marah-marah tadi? Apa kau tidak punya listrik untuk menghitungnya? Hanya saudara Bin, yang disebut Hari Anjing, tadi aku tidak ada di sini. Jika aku ingin berada di tempat kejadian, aku harus memotong anak itu hidup-hidup. Xiao Douya juga berteriak dengan marah, Presiden Jiang telah diganggu seperti ini. Selama dia sudah tua, siapa yang bisa tahan? Apa gunanya memecat Xiao Liuer sekarang? Apakah menjilati wajahmu untuk menyenangkan anjing di sana? Lagi pula, kau hanya bertanggung jawab atas pemasaran. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk memecat orang sesuka hati? Du Guotao meraung, apa yang salah dengan pemasaran? Apakah kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memecat pengemudi kecil? Saya pikir Yang Xuan bertanggung jawab atas semua tanggung jawab hari ini. Kecambah kacang kecil berkata dengan marah, Kentut, apa yang akan kamu lakukan jika Liu Er tidak menghentikannya tepat waktu? Apakah kamu melihat anjing itu menghina Presiden Jiang? Du Guotao menepuk meja. Saya berkata, apakah kalian sakit jiwa? Setiap hari adalah martabat atau kebenaran, apakah kalian bandit? Berapa umurmu sekarang? Seberapa berharganya martabat dan kebenaran? Peluncuran produk ini secara langsung menentukan hidup dan matinya perusahaan. Apa salahnya diperlakukan tidak adil? Du Guotao, dasar anjing, pekerja keras dan kapital, kau akan mati. Sosok tinggi dan gelap tiba-tiba melompat dan berlari ke arah Du Guotao. King Kong, tenanglah. Bozi dan Dayong maju bersama dan memeluk King Kong. King Kong memiliki karakter yang kaku dan tidak pandai berkata-kata. Meskipun dia juga seorang menteri, dia memiliki rasa keberadaan yang lemah karena karakternya. Namun, hatinya juga merupakan karakter yang panas. Aku tidak bisa tidak mendengar Du Guotao mengatakan bajingan seperti itu. Du Guotao, dasar anjing, bisakah kau menyentuh hati nuranimu saat berbicara? King Kong berteriak, jika bukan karena Presiden Jiang, kau pasti masih menjadi pekerja sialan sekarang. Jika kau tidak mengatakan kebaikan yang besar, setidaknya itu pasti kebaikan saat kau mengetahuinya. Sekarang Presiden Jiang telah diganggu. Apakah kau benar-benar mengatakan kata-kata bajingan seperti itu? Apakah hati nuranimu telah dimakan oleh anjing? Fajra, Dayong, dan Bozi memiliki karakter umum yang sama. Mereka biasanya pendiam dan tidak memiliki rasa keberadaan. Mereka tidak pandai mengungkapkan perasaan mereka. Namun, jauh di lubuk hati, mereka semua adalah orang-orang yang berakal dan saleh. Mereka semua berasal dari pedesaan dan telah menderita karena makanan ringan. Mereka tidak memiliki pendidikan dan latar belakang. Kita hanya dapat mencari nafkah dengan mengandalkan sedikit kekuatan. Namun, Jiang Qing tidak pernah membenci mereka. Dia tidak pernah menyalahkan mereka ketika dia menemukan sesuatu yang tidak dia pahami. Sebaliknya, dia dengan sabar mengajari mereka untuk melakukan sesuatu secara bergandengan tangan. Dapat dikatakan bahwa teknologi Guoshan telah mengubah nasib mereka. Bagi mereka, Jiang Qing bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang mentor. Beberapa orang biasanya pendiam, dan hampir seluruh energi dan waktu mereka dicurahkan untuk pekerjaan mereka. Pada awalnya, hanya ada beberapa dari mereka di perusahaan, jadi semua orang menyandang gelar manajemen. Namun kemudian, dengan melonjaknya jumlah perusahaan, ada semua jenis bakat. Namun, Jiang Qing tetap membiarkan mereka tetap berada di manajemen. Dalam kata-kata Jiang Qing, ada banyak orang dengan budaya yang lebih tinggi, pendidikan yang lebih tinggi, dan kemampuan yang kuat di perusahaan.
Namun, tidak ada yang dapat melampaui mereka dalam karakter dan semangat kerja keras. Jadi dalam jangka panjang, mereka adalah manajemen yang benar-benar dibutuhkan perusahaan. Dari seorang pekerja konstruksi, ia telah menjadi perusahaan papan atas dengan gaji tahunan jutaan dan dividen saham. Kebaikan ini diingat oleh beberapa dari mereka. Baiklah, berhenti berdebat. Jiang Qing memukul meja dengan keras. Kemudian ia mendesah, mari kita terus berpikir tentang solusi bagus apa yang ada. Ketika semuanya sampai pada titik ini, itu adalah kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Semua orang tahu bahwa masalah ini telah mencapai titik yang tidak dapat diperbaiki. Qin Feng menghela napas, sekarang kita harus menunggu keajaiban terjadi. Memang, situasi yang mereka hadapi sekarang telah mencapai titik ketidakberdayaan kecuali keajaiban terjadi. Keajaiban, hehe, Du Guotao mencibir, membuka ponselnya dan berkata, lihat saja ponselmu. Mereka dengan cepat menyalakan ponsel mereka. Hanya menunjuk, wajahnya berubah dalam sekejap. Saudara Bin mengirim beberapa video di internet. Dalam video itu, Bin Geyi benar dan bersemangat, mengatakan bahwa teknologi Goshan adalah perusahaan bandit dan hegemonisme. Apakah kamu tahu apa yang baru saja terjadi di sana? Saya hanya ingin mencari keadilan bagi penggemar saya dan hanya mencari 2 juta angpau. Tetapi orang-orang ini, tersenyum di permukaan, memberi saya uang dan menipu saya untuk mematikan siaran langsung. Kemudian mereka mematikan pemantauan ruangan, dan akhirnya menunjukkan wajah buruk mereka. Mereka memaksa saya untuk mengembalikan 2 juta yuan, memukuli orang dan menghancurkan kamera staf kami. Tidak masalah jika saya dipermalukan, tetapi saya harus tetap berpegang pada martabat penggemar saya. Saya akan membayar sendiri 2 juta itu. Pokoknya, saya tidak boleh merugikan kesejahteraan penggemar saya. Selain itu, saya sekarang meminta Anda untuk melawan perusahaan berhati hitam Guoshan Technology. Mari kita bersatu dan memblokir produk mereka. Kita tidak boleh membiarkan produk berhati hitam dari perusahaan berhati hitam ini merugikan lebih banyak orang. Hari anjing ini, tetapi juga wajah yang tak tahu malu. Qin Feng memukul meja dengan keras, dan giginya terkatup. Ini benar-benar fitnah. Kapan kita akan membiarkan dia mengembalikan 2 juta yuan? Mereka mematikan pengawasan dan kamera sendiri. Mengapa dia tidak mengatakan mengapa kita memukulnya? Tidak. Saya akan membuat pernyataan sekarang dan mengungkap kebenaran. Hehe, apakah menurutmu itu berguna? Du Guotao mencibir, apakah menurutmu ada yang akan percaya apa yang kamu katakan sekarang? Buruh dan kapital tidak mempercayai kejahatan ini. Qin Feng segera dengan marah membuat pernyataan di internet dan menguraikan kebenaran masalah ini secara rinci. Namun, begitu pernyataan ini dikeluarkan, itu langsung dikutuk oleh banyak orang. Hahaha. Teknologi Goshan memiliki wajah untuk membersihkan diri mereka sendiri. Membingungkan benar dan salah. Saya pikir mereka sengaja memfitnah saudara Bin. Anak sapi anjing, memiliki wajah untuk berbicara. Jadilah, orang bodoh bagi orang lain. Hanya dalam beberapa menit, ada lebih dari puluhan ribu suara kasar, dan data terus melonjak. Qin Feng sangat marah hingga melempar ponselnya, apakah orang-orang ini salah minum obat? Feng Xi, lupakan saja. Dia punya hak untuk bicara. Sekarang tidak ada gunanya bagi kita untuk mengatakan apapun. Xiao Douya berkata sambil tersenyum pahit, kalian semua masuk ke studio siaran langsung saudara Bin dan lihatlah. Semua orang bergegas masuk ke ruang siaran langsung saudara Bin. Hanya melihatnya, itu meledak dalam sekejap. Saudara Bin meludah di ruang siaran langsung, mengatakan segala macam komentar yang memfitnah tentang teknologi Goshan, dan berkata sendiri dengan sangat menyedihkan. Perilaku penggemar bahkan lebih menjengkelkan. Saudara Bin sangat baik kepada kita. Keluarga, kita tidak boleh membiarkan saudara Bin menderita. Mari kita bersihkan hadiahnya. Saudara Bin membayar 2 juta dolar untuk anjing hari ini. Bagaimana kita bisa membiarkan saudara Bin membayar untuk kita? Berhentilah bicara omong kosong dan bersihkan hadiahnya. Untuk sementara waktu, semua jenis hadiah ada di layar. Hanya dalam 10 menit, saudara Bin menghasilkan setidaknya 45 juta dolar. Terima kasih keluarga. Saudara Bin di ruang siaran langsung meneteskan air mata, menyeka air matanya. Kemuliaan terbesar dalam hidupku adalah memiliki anggota keluarga yang mendukungku. Hari ini aku sampaikan kata-kataku di sini. Masalah teknologi Goshan belum berakhir. Tidak apa-apa menghinaku,
tetapi sama sekali tidak boleh menghina keluarga penggemarku. Selanjutnya, bahkan jika aku meminta cuti saat itu juga, aku harus menghapus sepenuhnya kanker teknologi Guoshan. Carilah keadilan untuk keluarga penggemarku, agar lebih banyak orang tidak dirugikan oleh produk hitam baru mereka. Saya akan berusaha sekuat tenaga. Bahkan jika saya membeli rumah, mobil, dan menjual besi, saya akan bertahan sampai akhir. Para penggemar di bawah ini kembali menggila. Saudara-saudara, teruslah berikan hadiah. Kami akan selalu mendukung Saudara Bin. Kami juga ingin menyumbangkan usaha sederhana kami. Kami biasanya membeli lebih sedikit pakaian dan makan lebih sedikit. Kami akan selalu menjaga Saudara Bin. Gelombang lain dari para penggemar yang menggilai layar ponsel dengan hadiah, setidaknya 2 atau 3 juta lagi. Haruskah aku memarahi orang-orang cacat otak ini atau cucu ini? Qin Feng benar-benar tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia bahkan tidak repot-repot kehilangan kesabarannya. Sungguh istimewa bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu. Itu tidak hanya menyakiti kita dengan jahat, tetapi juga mengambil kesempatan untuk menghasilkan jutaan. Mengapa para penggemar ini begitu bodoh? Mereka percaya omong kosong ini. Jiang Qing menghela nafas, mungkin ini adalah kesedihan zaman ini. Jika kamu tidak mengatakan ini, cepat pikirkan cara untuk membiarkan Departemen Hubungan Masyarakat menghubungi selebritas daring lainnya. Tidak masalah menjadi kurang terkenal. Kamu hanya bisa bertaruh pada saat itu. Jiang Qing telah memutuskan untuk menghancurkan kapal dan segera meminta Departemen Hubungan Masyarakat untuk menghubungi selebritas daring lainnya. Setelah beberapa saat, berita datang dari Departemen Hubungan Masyarakat. Presiden Jiang, kami menghubungi banyak netizen. Ketika kami mendengar nama perusahaan kami langsung menutup telepon. Bahkan jika harga kami tinggi, mereka tidak mau menerimanya selama itu adalah perusahaan kami. Pada saat ini, Xiao Douya berseru lagi, berbaring di palung, Anda terus menonton berita. Ketika mereka membukanya, mereka sangat marah sehingga mereka hampir mengangkat meja. Selain Saudara Bin, banyak selebriti online, besar dan kecil, telah secara terbuka menyatakan untuk memboikot teknologi Guoshan. Untuk sementara waktu, teknologi Guoshan menjadi tikus jalanan. Banyak sekali posting yang mencaci maki teknologi Guoshan. Cucu ini ingin membunuh kita. Kecambah kacang kecil memukul meja dengan keras dan berkata, begitu. Saudara Bin sekarang adalah salah satu selebriti online paling populer. Dia memiliki suara absolut di internet, dan orang-orang di lingkaran itu secara alami beralih kepadanya. Bahkan jika netizen lain tahu bahwa ada sesuatu yang aneh tentang itu, situasinya sudah ada di sini, dan tidak ada yang ingin menyentuh nasib buruk. Sekarang siapapun yang memarahi kita akan segera dipuji oleh sejumlah besar pengguna internet dan popularitas mereka akan melambung. Kita sekarang seperti daging biksu tang. Siapapun yang memakan biksu tang akan hidup selamanya. Siapapun yang memarahi teknologi Guoshan akan dapat terbakar, dan semakin keras dia memarahi, semakin populer dia. Xiao Douya mengatakan inti dari kejadian itu. Semua orang menjadi pucat dan suasana menjadi sangat padat. Keadaan jauh lebih serius dari yang diharapkan. Tampaknya teknologi Guoshan benar-benar tidak ada harapan kali ini. Jika bukan karena area latihan yang dibatasi, tempat itu pasti sudah dirusak oleh para penggemar yang gila. Di jalan-jalan di Yunnan Selatan, bahkan ada pawai yang menyerukan kepada semua orang untuk memboikot teknologi Guoshan. Pada saat yang sama, Pulau Danau Kunci, keempat eksekutif senior Kamar Dagang Runbang, Lei Wanhu, Fei Qinghe, Qian Guoping, dan Wu Tianming, sedang melihat gambar di proyektor. Di proyektor, gambar Zhang Weitao dan Han Suemei sedang dipukuli. Kamar Dagang Runbang memiliki banyak tangan dan mata. Bahkan jika mereka masuk penjara, mereka tidak dapat lepas dari cengkeraman mereka. Zhang Weitao benar-benar sia-sia. Dia tidak bisa melakukan hal kecil dengan baik. Dia harus dibuang ke danau untuk memberi makan ikan. Lei Wanhu mengerutkan kening, dan garis-garis di dahinya samar-samar menunjukkan kata, Raja. Dengan fisik dan janggutnya yang kuat, dia tampak seperti harimau sungguhan. Dan Han Suemei, jalan kecil itu, bahkan berani mengkhianati kita. Fei Qinghe kurus dan kering, dan matanya yang berbentuk segitiga tampak dingin dan kejam. Qian Guoping berkata sambil tersenyum tipis, itu mudah dilakukan. Ada banyak cara untuk membunuh mereka. Tidak, Wu Tianming mengangkat tangannya dan berkata, biarkan saja mereka tinggal di dalam dan biarkan mereka tetap hidup.
Biarkan mereka menderita setiap hari. Itu jauh lebih buruk daripada kematian. Haha, Lao Wu benar. Biarkan kedua orang ini terus menderita di dalam. Nanti aku akan menyapa pihak lain dan berusaha lebih keras setiap hari agar kedua orang ini merasakan akibat dari pengkhianatan mereka terhadap kamar dagang Runbang. Keempat orang ini memiliki tangan dan mata, dan tentakel mereka ada di seluruh Yunnan Selatan, hampir sampai pada titik melakukan apapun yang mereka inginkan. Sungai Feiqing, bagaimana dengan teknologi Guoshan? Lei Wanhu berkata dengan galak, apalagi yang bisa kulakukan? Aku akan menelepon sekarang dan menanganinya, yaitu menggerakkan jari-jariku. Jangan khawatir, Wu Tianming menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, dalam beberapa hari, upacara penganugerahan Marsekal Agung Qilin akan diadakan di Yunnan Selatan. Tidak boleh ada perbedaan selama periode ini. Prioritas utama kita adalah memusatkan semua perhatian kita pada masalah ini. Gunakan semua hubungan dan lakukan semua yang Anda bisa, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda keluarkan, Anda harus berusaha mendapatkan tempat untuk berpartisipasi dalam upacara tersebut. Fei Qinghe mengangguk dan berkata, ya, dan upacara besar ini diberikan kepada Marsekal Besar Qilin, tetapi Wang Jue dan Raja Naga. Jika kamu berpegang teguh pada salah satu dari mereka, jangan katakan di Yunnan Selatan di masa depan. Bahkan di seluruh negara Daxia, kita tidak harus berjalan menyamping. Lei Wanhu berkata sambil tersenyum, ya, bahkan jika kamu mundur 10.000 langkah, kamu tidak dapat memanjat dua pohon besar ini. Kamu harus mengenal beberapa pejabat perang tingkat tinggi di dalam. Sekarang kamar dagang Runbang kita memiliki tangan dan mata yang bagus, dan kontak kita berbeda dari resimen perang. Jika kamu dapat mengenal beberapa perwira perang senior, haha. Qian Guoping juga tertawa dan berkata, dan teknologi Guoshan tidak membutuhkan kita saat ini. Para selebriti online itu harus membunuh mereka. Ngomong-ngomong, Wang Hong, yang dipanggil Saudara Bin, akan memanggilnya untuk makan malam nanti. Aku harus berterima kasih padanya untuk ini. Lei Wanhu mengerutkan kening dan berkata, tidak perlu. Bahkan sampah seperti itu layak makan bersama kita. Qian Guoping menyipitkan mata dan tersenyum, Anda tidak mengerti. Jangan remehkan pengaruh para selebritas daring ini sekarang. Produk kami baru saja mendominasi di Yunnan Selatan. Jika Anda ingin keluar, Anda harus meminjam spray merah bersih ini terlebih dahulu. Melihat Lei Wanhu masih tampak meremehkan, Qian Guoping bercanda, Lao Lei, jika Anda tidak mempercayai kami, mari kita bertaruh dan meminta Wang Hong itu untuk memberi kami siaran langsung dan membawa barang-barang di malam hari. Anda akan tahu saat itu. Saudara Bin, kabar baik. Beberapa eksekutif senior kamar dagang Runbang, silakan pergi makan malam nanti dan atur siaran langsung dengan barang-barang untuk mereka di malam hari. Asisten itu berlari ke kantor dengan gembira dan bersorak. Saudara Bin merenung tentang kekalahannya di teknologi Guoshan sebelumnya, dan berkata dengan tidak sabar, bagaimana Anda melakukannya? Bisakah saya mengundang siapapun untuk makan malam sesuka hati? Ada banyak orang yang mencari saya untuk membawa barang. Biarkan mereka berbaris. Asisten itu sangat ketakutan. Saudara Bin, kamar dagang Runbang ini berbeda dengan perusahaan lain. Biar saya jelaskan, jika mereka mengatakan satu di Yunnan Selatan, sama sekali tidak ada yang berani mengatakan dua. Itu terlihat sangat kaya. Saudara Bin berkata dengan lemah, baiklah, bagaimanapun, saya sedang menganggur malam ini. Tidak apa-apa untuk pergi dan melihat-lihat. Kapan mereka akan datang menjemput saya? Asisten itu menyeka butiran keringat di dahinya. Saudara Bin, mengapa Anda tidak pergi sendiri? Benar-benar menyebalkan. Saya harus menawari mereka harga tinggi nanti. Saudara Bin berkata dengan tidak sabar, baiklah, saya akan memberi mereka muka. Anda dapat memberitahu mereka di sana dan biarkan mereka menggelar karpet merah. Semua manajer senior harus datang ke pintu untuk menemui saya, lalu menyiapkan 2 orang untuk mengirim bunga dan mengikuti saya sepanjang jalan. Kemudian dia berdiri dengan marah dan berjalan keluar. Asisten itu sangat ketakutan sehingga dia berteriak di belakang, Saudara Bin, kamu harus sopan nanti, kamar dagang Runbang. Pop, Saudara Bin menamparkan balik, mengapa kamu begitu banyak omong kosong? Jika kamu tidak mau melakukannya, keluarlah dari sini. Asisten itu tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Baiklah, saya akan mengundurkan diri sekarang. Tetapi Saudara Bin, saya masih harus mengingatkanmu bahwa jika kamu gila, akan ada hujan, dan jika kamu gila,
akan ada bencana. Jaga dirimu sendiri. Kemudian dia berbalik dan pergi. Asisten itu orang yang cerdas. Dia selalu berpikir bahwa saudara Bin terlalu sombong. Jika dia terus seperti ini, dia akan membuat masalah cepat atau lambat. Ditahan oleh sekelompok orang bodoh setiap hari, dia lupa nama belakangnya. Sial, apa yang berani kamu ajarkan padaku? Saudara Bin meludahi punggung asisten itu, dan kemudian dia naik bus. Beberapa mobil mewah pergi ke markas besar kamar dagang Runbang. Di pintu, seorang pemuda melangkah maju dan berkata, "Anda adalah si merah bersih. Paman Lei, mereka sedang menunggu Anda. Ikutlah dengan saya." "Tunggu." Saudara Bin melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, "Mengapa Anda tidak menyiapkan karpet merah? Bagaimana saya bisa masuk tanpa karpet merah? Juga, apa status Anda di perusahaan? Bukankah itu berarti semua eksekutif senior Anda keluar untuk menyambut saya? Bagaimana dengan orang-orang yang mengirim bunga? Bagaimana Anda melakukannya? Percaya atau tidak, saya akan pergi sekarang juga." Pemuda itu tertegun, lalu menyalakan sebatang rokok dan memasukkannya ke dalam mulutnya. "Saya hanya seorang pelayan kecil di perusahaan. Perusahaan kami memiliki peraturan bahwa kami akan membiarkan tamu seperti apa yang datang untuk menerima tamu. Jadi tukang sampah seperti Anda, biarkan saya datang dan menerima Anda." Bin Geboran marah, "Anda mengatakan siapa tukang sampah, Anda mengulanginya kepada saya lagi." Pemuda itu tersenyum dingin dan menaikkan volume suaranya, "Saya katakan, Anda adalah tukang sampah, dan Anda masih sampah di tempat sampah." Saudara Bin menunjuk hidung pihak lain dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan, berani berbicara seperti ini kepadaku, apakah kamu tahu siapa aku? Aku memiliki puluhan juta penggemar di internet. Sekarang aku memerintahkanmu untuk berlutut dan segera meminta maaf kepadaku dan mengganti kerugian spiritualku. Jika tidak, aku akan membuat kamar dagang Runbangmu merasa kewalahan." Pemuda itu tidak hanya tidak marah, tetapi juga tertawa. Beberapa staf yang lewat di belakangnya juga menggelengkan kepala dan tertawa. Melihat mata saudara Bin seperti melihat orang bodoh. Di sebidang tanah di Yunan Selatan ini, seseorang bahkan mengatakan sesuatu yang membuat kamar dagang Runbang tak tertahankan. "Apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu tuli?" Saudara Bin semakin marah saat melihat orang itu tertawa. "Beri kamu satu kesempatan lagi, segera berlutut dan minta maaf padaku, kalau tidak." Pop, sebelum dia selesai berbicara, pemuda itu tiba-tiba menamparkan wajahnya. Kemudian, dia menendang saudara Bin hingga jatuh ke tanah. "Ayo, beri bajingan anjing ini pelajaran yang bagus." Segera menyerbu sekelompok pengawal berpakaian hitam dari samping dan meninju serta menendang saudara Bin. "Yah, di siang bolong, di depan umum, kamu berani memukul orang." Agen itu berkata dengan keras, "Sudah berakhir. Kamar dagang Runbangmu benar-benar sudah berakhir. Jika berita itu keluar, kamu akan menunggu untuk menutup pintu. Jangan berhenti." Pemuda itu tersenyum dingin, "Itu benar di siang bolong, tetapi dari mana asalnya? Siapa yang melihatnya dan menunjukkannya kepadaku?" Agen itu baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar. Belum lagi orang-orang, bahkan mobil pun tidak. Ini adalah area masalah. Kosong dalam radius 1 atau 200 meter. Agen itu tertegun dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia tahu bahwa kali ini dia telah menendang pelat baja. Li Qiang mendengus dingin, "Dengar, di Yunan Selatan, kamar dagang Runbang kita adalah surga. Cukup dengan wajah untuk mengizinkanmu datang hari ini. Berikan padaku nanti, atau kamu tidak akan mau pergi hidup-hidup." Setelah itu, dia menepuk wajah saudara Bin dengan tangannya dan memainkan rasanya. "Kamu baru saja mengatakan kamu tidak akan berjalan tanpa karpet merah, bukan?" "Tidak, tidak, aku bisa pergi." Saudara Bin baru saja bereaksi sekarang. "Aku khawatir dia benar-benar menyentuh pantat harimau kali ini." Saat dia berbicara, dia siap untuk maju. "Berhenti." Li Qiang menyentuh dagunya dan berkata dengan senyum main-main, "Aku orang yang paling sopan. Hari ini, kami sangat populer. Aku bahkan tidak mempersiapkan karpet merah. Aku lupa, kita tidak bisa berjalan tanpa karpet merah. Tapi sepertinya sudah terlambat untuk mempersiapkan sekarang. Baiklah, karena kamu tidak bisa berjalan, naiklah dari sini."